Ternyata Tuhan berkata lain, guys. Kalian harus inget-inget, makanya ya, karma it's so real. Nah, makanya akhirnya dia ditangkap karena kasus korupsi. Oh my god. Bisakah dia meminta bantuan? Bisakah yang dia bela kemarin membantu dia? Hola netizen yang tercinta, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarej atau yang akrab disapa Prof. Edi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Namun hingga kini keberadaan Prof. Edi masih menjadi misteri. Koordinator Humas Setjen Kemenkumham RI Tubagus Arif menyampaikan Prof. Edi masih menunaikan tugas seperti biasanya. Arif mensinyalkan tidak ada kegiatan berbeda yang dilakukan Prof. Edi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Arif, Prof. Edi sudah berada di Jakarta sejak awal pekan ini. Arif menyebut Prof. Edi berkantor seperti biasa di Kemenkumham. Sebelumnya, KPK mengatakan pihaknya telah menandatangani surat penetapan Wamenkumham Prof. Edi sebagai tersangka kasus dugaan suap sekitar 2 pekan lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hai good people, wah ini bener-bener berita hot ya. Ini berita dari KPK sebut bahwa Wamenkumham Prof. Edi ya, seorang kalau bilang profesor yang memang dikagumi juga ya dari UGM ini gitu ya, dan akhir-akhir ini sering banget warawiri di segala platform social media gitu ya, bahwa dia ya sebagai pengamat, sebagai advisors dan sebagainya gitu. Dan and you know what, sekarang beliau ditetapkan gitu ya menjadi tersangka ya, tersangka terkait dengan kasus suap ataupun gratifikasi. Wow, speechless ya. Jadi wow, ini KPK luar biasa gitu ya, bisa sampai menghendus gitu ya terkait dengan bahwa adanya suap dan gratifikasi. Ternyata ini udah tersangka loh good people ya. Jadi aku bukannya suzon ya. Jadi bisa jadi apakah masuk ke dalam beliau sering jadi saksi-saksi juga tuh di beberapa kasus-kasus. Apakah? Gue juga heran kok akhir-akhir ini profesor itu nggak nampak gitu di podcast-podcast. Lah ternyata jadi tersangka toh. Kok bisa ya seorang dosen UGM, guru besar UGM, profesor, wakil menteri hukum dan HAM Republik Indonesia tahun ini bisa berbuat gitu. Cuman nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi masih jadi tersangka, jadi masih ada kemungkinan gitu. Kemungkinan untuk mengkambing hitamkan orang lain ini ya kan. Bercanda ya guys, jangan hujat gue. Gue sendiri sebenarnya setelah dengar berita ini tuh nggak terlalu kaget ya, karena kan kalau misalnya kalian lihat di postingan gue sebelumnya, gue itu pernah nge-screenshot dan posting di VT gue, di TikTok gue, kalian scroll aja, itu ada tentang kasus suap juga tentang Prof. Ed, cuman memang belum semarak sekarang, jadi nggak ada masuk proses hukum gitu. Kalian bisa scroll aja ke bawah, pasti jumpa. Jangan berbangga dulu untuk masyarakat Indonesia yang mendukung Kak Jessica, karena ini hanya masih tersangka. Oke, masih tersangka, masih ada celah untuk lolos ya kan, masih ada celah untuk menguangkan hukum maybe. Wow, Hebre yang tadinya cuma 7 ember bolong, ternyata ini kemungkinan ada dugaan telah menerima kado senilai 100 ember bolong. Banyak sekali ya ini ya. Profesor Guru Besar es kopior cyanida, itu berapa cangkir es kopior dia bisa beli? Makanya dia pede banget ya, karena merasakan ada baking soda. Oleh sebab itu beliau menyudutkan Jessica S. Kopior. Dikatakan bahwa feeling bahwa Jessica S. Kopior adalah pelaku. Feeling juga menerima 100 ember bolong itu cuman feeling, itu bukan bukti, nggak ada fakta, karena diantar pakai kemungkinan kantong kresek hitam berpuluh kali. Ya biasanya transaksi itu kan ada di parkiran mobil atau di semak-semak, di hutan ya, di bukit, di tempat yang tersembunyi. Nggak mungkin pakai transferan m-banking karena pasti kelacak. Dan ini seorang wakil menteri hamburger yang merupakan salah satu dari ring 1 daripada
Paman dan Pak D, ya sangat disayangkan sekali ya bahwa dikatakan bahwa 10 tahun ini akan terjadi revolusi mental, era dan masa yang sangat bersih, tidak ada korupsi, paling sederhana, paling merakyat. Tapi justru kita sekarang terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki penerimaan kado terbesar di seluruh dunia. Terima kasih Komisi Pemberantasan Kado yang telah menciduk, dan biasanya kalau diciduk oleh Komisi Pemberantasan Kado ya pasti akan masuk kota bintang 5. Tapi kita semua mohon juga bahwa kado-kado itu mungkin dalam bentuk 100 ember bolong melalui kantong kresek hitam dikembalikan kepada negara agar kita bisa menikmati juga, jangan hilang begitu saja. Itu adalah harapan kami. Terima kasih, semoga ember-ember ini ya begitu enak ya, terima banyak ember. Kok aku nggak terima ember ya, cuma bisa terima gayung. Ya kirimlah bingkisan ke saya ya, sedikit aja ya, parcel COD. Gak minta banyak kok. Enak banget ya, makanya enak banget punya paman. Banyak sekali anak paman juga di situ ya, banyak banget yang kushing garong. Garong banget ternyata ya. Tapi yang penting kita maju ya, maju terus. Kita maju ya. Kita paling hebat dan maju karena sudah tidak punya lagi rasa malu. Jujur gue juga Shocknya kenapa? Dia ditangkap karena kasus korupsi 7 miliar, salah bukan 7T, maaf. Dia korupsi dari PT apa gitu ya. Nah dia shock karena dia ditangkap karena kasus korupsi. Gue shock karena dia ditangkap karena kasus korupsi, bukan ujaran yang dia ngomongin tentang kayak salah ngomongnya dia kemarin gitu loh. Gue kira nih dalam prediksi gue dia akan dipenjara itu karena kasusnya si Jessica, bukan kasus korupsi. Ternyata Tuhan berkata lain, guys. Kalian harus inget-inget, makanya ya, karma it's so real. Nah makanya akhirnya dia ditangkap karena kasus korupsi. Oh my god, Bisakah dia meminta bantuan? Bisakah yang dia bela kemarin membantu dia? Bisakah kenalannya si A, si B, C membantu dia? Bisakah dia menjalani jalur-jalur yang sangat licin itu? Bisakah dia tetap tersenyum dalam persidangan? Apakah dia akan melihat ke atas seperti yang dituduhkan ke Jessica? Apakah dia akan merasakan persidangan yang tegang seperti Jessica? Ataukah dia akan santai-santai atau berpura-pura bersedih? Apakah yang akan terjadi dengan Profesor Ed? Apakah dia akan masuk ke ruangan tikus? Apakah dia akan tetap mendapat sel yang sangat nyaman itu untuk para KPK? Karena dia kesangkutnya kasus KPK? Jujur ya, kalau gue jadi Pak Oto nih, kalau gue jadi Pak Oto misalkan nih, gue udah lompat-lompat ke girangan nih. Anda rasakan sendiri apa yang Anda ungkapkan tuh ya. Akhirnya Tuhan mendatangi Anda dengan jalur yang lain gitu kan ya. Minta tuh tolong sama yang lu tolongin kemarin.